Nah, berikutnya teman-teman, ketika kalian itu di sini masuk dalam kategorinya itu pelamar tidak terdata pada pendaftaran ASN, kemudian ketika kita klik pilih formasi, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman guru honorer yang tidak bisa mendaftar P3K Guru 2024 di tahap 1, misalkan saja kita termasuk dalam kategori pelamar tidak terdata pada pendaftaran ASN, maka satu-satunya harapan inilah nanti kita menunggu untuk jadwal pendaftaran P3K tahap 2. Nah, setelah sebelumnya di sini kita membahas terkait tentang siapa saja yang bisa daftar P3K tahap 2 dan juga siapa saja yang tidak bisa daftar P3K tahap 2 serta ciri-cirinya, maka pada video ini kita akan memberikan contoh, yaitu cek akun SSCSN yang bisa daftar P3K tahap 2. Artinya di sini nanti kita harus bersiap di tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 ya, untuk mendaftar P3K Guru 2024. Nah, kira-kira apakah kondisi akun SSCSN kalian seperti ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk jadwal seleksi P3K tahap 2 ini adalah merujuk pada lampiran kedua, yaitu surat PLT Kepala BKN nomor sekian ya, tertanggal 27 September 2024, bahwa untuk jadwal seleksi pengadaan P3K tahap 2 itulah bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk juga untuk lulusan PPG ya, atau formasi guru. Inilah untuk yang formasi guru di instansi pemerintah daerah. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa mendaftar P3K di tahap 1, maka satu-satunya harapan nanti kita bisa mendaftar di tahap 2. Ya, benar, untuk tahap 2 pendaftarannya adalah nanti dimulai dari tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa mendaftar P3K tahap 2? Kalau misalkan di sini kita pilah-pilah ya, dari teman-teman pendaftar P3K teknis, yaitu teman-teman yang masuk dalam kriteria pelamar P3K tahap 2. Itulah dari teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian untuk yang P3K Guru ini ada dua kategori, yaitu kriteria pelamar itu adalah yang di sini yang pertama, yaitu guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, dan masih aktif mengajar sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua itulah lulusan PPG Prajabatan. Nah, jadi di sini untuk P3K Guru itu ada dua kategori yang bisa mendaftar P3K tahap 2. Yang pertama adalah guru non ASN sekolah negeri terdaftar Dapodik dan juga aktif mengajar. Yang kedua adalah lulusan PPG Prajabatan. Nah, nanti kita akan cari tahu lebih mendalam, yaitu kriteria dari dua kategori ini apa saja. Sedangkan untuk yang pendaftar P3K kesehatan ini adalah teman-teman yang tenaga non ASN aktif bekerja di instansi pemerintah, nanti mendaftar P3K tahap 2. Dan di sini kita bahas secara lebih spesifik, yaitu untuk yang P3K Guru ya. Untuk yang P3K Nakes maupun juga teknis sangat jelas ya, kalau misalkan teman-teman itu yang terpenting memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun dan juga aktif bekerja di instansi pemerintah karena tidak terikat dengan Dapodik, maka nanti bisa melakukan pendaftaran asalkan juga punya pengalaman relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, khusus untuk yang P3K Guru di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman itu adalah yang mendaftar P3K tahap 1 itu kan dari pelamar prioritas ya. Yang kedua adalah guru honor terdaftar di database BKN. Nah, ini kemudian THK 2. Nah, jadi untuk yang ini adalah sudah mendaftar di P3K tahap 1. Artinya teman-teman guru honor sekolah negeri terdaftar di database BKN. Kalau misalkan kalian nggak daftar P3K tahap 1, maka di tahap 2 nanti sudah nggak bisa melakukan pendaftaran. Karena apa? Karena sudah dikunci ya, sudah terlewat untuk jadwalnya. Nah, untuk di tahap 2 itu adalah di sini nanti yang bisa melakukan pendaftaran. Di sini nanti kriteria pelamar P3K Guru tahap 2. Yang pertama adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga aktif mengajar. Ini yang pertama. Jadi teman-teman yang di sini adalah urutan pertama yang nanti bisa mendaftar P3K Guru tahap 2 itu adalah guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar ya. Nah, kemudian untuk persyaratan secara spesifik untuk guru sekolah negeri itu adalah di sini terdata di Dapodik dengan jenis PTK guru berinduk di sekolah negeri saat mendaftar, dan juga harus memiliki masa kerja selama 2 tahun atau 4 semester ini secara terus menerus ya, yaitu di instansi tempat mengajar saat ini.
Nah, artinya di sini teman-teman untuk yang guru honorer ini nggak bisa ya, kita itu rekayasa itu nggak bisa. Karena apa? Kita terekamnya, terrecord dari masa kerja 2 tahun atau 4 semester ini langsung di info GTK ya. Jadi kita nggak bisa nih untuk mengotak-atik. Kemudian masa kerja dihitung dari data Dapodik ya oleh Kemdikbudristek. Itu yang pertama, yaitu yang bisa mendaftar P3K tahap 2 guru sekolah negeri yang aktif mengajar dan juga memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Cut off-nya Oktober 2022. Kemudian kriteria yang kedua yang bisa mendaftar P3K tahap 2 itu adalah dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, lulusan PPG Prajabatan ini adalah teman-teman nanti harus belum terdaftar di Dapodik ya. Kalau misalkan teman-teman lulusan PPG Prajabatan tapi kok masuk Dapodik, kalau misalkan masa kerjanya kurang dari 2 tahun di Dapodik ya sama saja di sana nanti nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, sekarang saya akan melakukan live check, yaitu contoh guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 2 tahun yang bisa melakukan pendaftaran. Setelah itu nanti kita akan mengecek yaitu contoh lulusan PPG Prajabatan yang bisa melakukan pendaftaran di SSCASN. Oke, di sini kita langsung saja ya, yaitu login ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik masuk di sini. Kemudian kita klik saja oke. Kemudian kita masukkan nick dan juga password. Kemudian di sini kita masukkan kode captcha. Kemudian kita klik masuk. Oke, berikutnya adalah contoh akun SSCASN dari teman-teman guru honorer yang mana di sini sudah memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Ketika kita cek di info GTK, di sini nanti ketika teman-teman memilih formasi, nah sekarang kalian bisa cek nih di akun SSCASN masing-masing. Apa kondisi kalian seperti ini? Ini untuk guru honor sekolah negeri ya. Nah, di sini di tab memilih jenis seleksi berdasarkan dari ini kita, kemudian kita pilih ya. Anda mendaftar sebagai apa? Kita pilih, kita di P3K guru. Oke, nah kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, kita itu pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN BKN. Kita kategorinya sekarang itu seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN, kemudian teman-teman di sini silahkan dimasukkan pendidikannya apa. Misalkan PGSD, maka diarahkan menuju ke jabatan guru kelas SD. Kemudian teman-teman klik di sini, pilih formasi. Kemudian kalau misalkan kita belum punya serdik, kita klik iya. Nah, berikutnya teman-teman ketika kalian itu di sini masuk dalam kategorinya itu pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN. Kemudian ketika kita klik pilih formasi, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Galat Anda tidak terdata pada pendataan non ASN. Nah, di sini Anda tidak terdata pada pendataan non ASN ini include dari kategori kita. Nah, selanjutnya di sini nanti Anda sudah lulus sebelumnya. Ini kita enggak ya yang ini. Kemudian jika Anda THK 2, Anda bisa melakukan update terlebih dahulu. Jika tidak, karena saya juga bukan THK 2. Nah, di sini ini ada tulisan ini. Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2. Nah, ini. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, pelamar tidak terdata pada pendaftaran ASN dan juga ada tulisan Anda diperkenankan daftar tahap 2. Ini artinya teman-teman nanti bisa mendaftar di tahap 2. Kalau misalkan tampilan kalian di sini ada tulisannya pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka ketika klik lanjutkan nanti kita nggak bisa untuk lanjut dan di sini masuk dalam kategori Anda tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, ini itu contoh pertama untuk yang guru honor sekolah negeri ya. Sekarang kita cek untuk yang kedua yang lulusan PPG Prajabatan. Oke, kita login ke akun SSCASN, kemudian kita masukkan nick dan juga password, kita masukkan captcha. Oke. Kemudian kita klik saja tombol masuk. Berikutnya di sini teman-teman pilihnya bukan P3K teknis ya, tapi di sini kita pilih P3K guru. Jadi di sini di bagian tab memilih jenis seleksi, teman-teman pilih yang P3K guru. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah Anda tidak terdata pada kategori apapun, silahkan menghubungi helpdesk Kemdikbudristek. Ini contoh untuk akun SSCASN dari lulusan PPG Prajabatan. Kita klik baiklah. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, maka bagi teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini kan tidak boleh terdaftar di Dapodik ya. Makanya di sini ada tulisan kita tidak termasuk dalam kategori apapun. Nah, di sini teman-teman untuk PPG Prajabatan ini silahkan kalian klik di sini ya. Jika Anda adalah lulusan PPG Prajab, silahkan klik di sini PPG Prajab. Kemudian teman-teman nanti setelah dilanjutkan silahkan melakukan verifikasi perbaikan serdik ya, dengan cara masukkan surel dan juga passwordnya. Nah, ini atau mungkin juga kalian bisa login di Dapodik.
Nah, untuk yang lulusan PPK Prajab ini kan nggak masuk Dapodik ya. Jadi kalian jangan login di sini. Masukkan surat dan kata sandi di sini untuk melakukan perbaikan cerdik bahwa kita itu adalah masuk dalam database lulusan PPK Kemdikbudristek. Itu teman-teman untuk dua contohnya. Nah, kira-kira siapa nih di antara kalian yang memiliki tampilan dua seperti ini? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi seperti biasanya. Berarti artinya kalian aman nih. Nanti bisa daftar di P3K tahap 2. Oke, demikian salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.